Yang butuh Aceh itu NKRI, bukan sebaliknya. Wercoklari-ketakutan.com. Rakyat Aceh memang gak takut mati. Spanduk tolak HRS di depan kantor polisi pun dibakar. Bawar Merah Indonesia kembali menyajikan informasi yang terupdate untuk Anda. Tentunya sesuai fakta yang ada. Ya. Tapi memang sih pernah ada pengamat politik di negeri ini mengatakan Indonesia negara agama bukan, negara sekuler juga bukan. Jadi negara bukan-bukan gitu. Jadi hukumnya juga hukum bukan-bukan. Makanya kita saksikan sekarang betapa keadilan nggak hadir di negeri ini. Karena nggak jelas pak hukumnya. Jangan-jangan sebuah negara inisialnya 4 huruf, kodenya plus 62 juga sudah menjadi benteng mereka hari ini. Karena kelakuannya mengelolanya makin hari makin cocok sama mereka. Jadi janganlah berpikir naif gitu. Bahwasanya kita umat Islam ini yang males, nggak mau ngejar ketertinggalan. Ya mungkin banyak Muslim yang males, tapi bukan berarti nggak ada yang berusaha. Berusaha kita pak. Cuma memang mereka penjahat. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin. Mereka tidak akan memerangi kalian serentak, directly, nggak mungkin. Illa fi quran muhassanatin, kecuali di balik dinding yang tebal atau di balik benteng yang kokoh. Bahwa musuh selalu melihat umat muslim ini bisa diperlakukan sesuka hati. Ada klimaksnya nanti di mana Allah bukakan pintu. Allah umumkan ini dari langit sehingga para ulama-ulama atau apapun sebabnya terumumkanlah ini. Selemah-lemah apa umat akan bangkit. Selemah-lemah apa umat tidak siap, tidak mengerti masalah perang, tidak ada senjata, tidak ada persiapan amunisi, tidak ada persiapan perbelanjaan untuk nggak masalah, karena mereka perang bukan untuk mencari menang. Nah, ini kerennya umat Islam. Kita perang mencari apa? Bukan mencari menang. Islam ini perang bukan mencari menang. 1, perang menjalankan perintah Allah. 2, perang untuk mendapatkan kemenangan di antara 2 hal. Terbunuh, itulah menang yang hakiki, masuk surga tanpa hisab. Bisa menolong 70 keluarga dan seterusnya. Tapi kalau seandainya bisa menang dalam artian pertempuran adu senjata, maka musuh ditaklukkan, ghanimah yang sangat banyak untuk perjuangan berikutnya. Riset sebenarnya ini hanya mengulang secara konstan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Penangkapan, kriminalisasi, kemudian ada tekanan atau represi hingga mengakibatkan kematian dan seterusnya, yang sayangnya itu menjadi impunitas atau tidak bisa dipertanggungjawabkan apa yang telah terjadi. Situasi ini sebenarnya kan cara bacanya mungkin tidak sekedar personal atau individual ya, orang-orang, tetapi juga perlu menyimak bagaimana sistem bekerja, terutama sistem politik, sistem hukum yang bekerja di dalam politik kekuasaan hari ini. Karena karakter pembentukan hukum di Indonesia hari ini itu sudah mencerminkan apa yang kita bisa sebut sebagai autocratic legalism atau legalisme autokrasi. Apa itu autocratic legalism? Dia hanya memanfaatkan kepentingan para penguasa di dalam memastikan kekuasaan itu bekerja dan menanggung keuntungan, dan itu dilegalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan ini sekarang semua terjadi dengan terang benderang dalam situasi di mana kekuasaan sangat menghamba pada kuasa modal. Dari laman akun Twitter menjadi perbincangan hangat oleh netizen terkait dengan video postingan dari Arif Arbianto #kami oposisi. Rakyat Aceh memang gak ada matinya. Depan kantor polisi pun mereka berani turunkan dan bakar spanduk anti FPI di Siang Bolong, bos. Lokasi Junip Kabupaten Biren. HMI Mulaboh cabut spanduk dukung pembubaran FPI atas namakan pemuda. Satuacehnews.com. HMI Mulaboh cabut spanduk dukung pembubaran FPI atas namakan pemuda. Beredar di video di grup WhatsApp sebuah spanduk dukungan pembubaran FPI yang dibakar oleh warga. Spanduk tersebut dibakar oleh warga Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil pada Jumat 1 Januari 2021. Spanduk dukungan pembubaran FPI dibakar warga. Satuacehnews.com.
Di mana hal ini dikomentari oleh Pocut Sarina. Junip banyak family Kak Pocut, hampir seluruh Aceh ada. Dokta Ignorantia. Darah Cutnya Din mengalir dalam jiwa mereka. Besauro. Ikatan batin rakyat Aceh dengan FPI tidak mungkin terputus sebab sudah merasa satu darah dan satu jiwa. Allahu Akbar. Orang Aceh hanya segan pada orang Sunda karena orang Sunda yang mengayomi dan memuliakan Cutnya Din setelah dibuang Belanda ke Sumedang. Pengen pindah ke Aceh deh rasanya. Ngun kamu Junipun dijak mayang. Tidak diragukan lagi warga Aceh saudara kandungnya FPI. Serambi Mekah. Si Dudung disuruh ke Aceh aja nggak berani. Selain itu, Yantox. Rakyat Aceh kenal betul nih siapa yang di dalam FPI. Mereka tak akan pernah melupakan pengorbanan tanpa pamrih laskar FPI. Rakyat Aceh bukan partai Gurindra, partai pengkhianat yang gak tahu terima kasih. Begitulah kata A. Ujang. Sementara Widi dan juga Nang Cogan. Lantak laju udah sehari mati syahid. Mantap buat Aceh. Yang butuh Aceh itu NKRI, bukan sebaliknya. Jos, Aceh luar biasa. Kalau mereka memisahkan diri dari Indo, gua kasih WNA deh. Yang masang spanduk itu orang-orang yang menyebar ujaran kebencian seperti yang Pak Pol bilang, harusnya mereka ditindak tuh. Semoga Aceh menjadi tempat awal bangkitnya ke Khalifahan Islam di Indonesia dan pemersatu umat. Begitulah kata putra Opposite. Beralih pada akun Fei, karena mereka tahu balas budi siapa yang pertama datang saat bencana tsunami. Betul, FPI yang ngurus dan sholatin jenazah saudara-saudara kita korban tsunami, kata Latar Nanggro. Sementara, Nurhama, Aceh akan selalu berada dalam kebenaran, berani karena benar, takut karena salah. Aceh itu tahu balas budi, keren deh, kata Jalan Ninja. Kemudian Husnia, Masya Allah, Aceh memang cerdas. Nggak takut ditindas, spanduk sebelah pun dijadikan si jago merah. Jiwa dan hatinya membara. Tak pernah untuk berkata menyerah. Sementara kata akun dari Darmawi Yusuf, rakyat Aceh itu tahu diri. Saat tsunami, FPI banyak menolong, beda dengan kacang yang lupa pada kulitnya. Bagi orang Aceh, FPI itu punya kesan yang mendalam. Saat tsunami, FPI lah yang terjun langsung di tengah bencana. Begitulah komentar dari Briruayat Maja. Kemudian keluarga mitra, saudara-saudara rakyat Aceh, terima kasih atas pembelaannya kepada FPI dan juga Habib Rizik Syihab. Sementara Kiko, mantap rakyat Aceh, semoga selalu terhindar dari fitnah-fitnah yang lagi gentayangan di Republik ini. Salut deh buat Aceh. Waktu sekolah SMA sering diajak nyak ke Cijenep, tempat family nikah, hampir seluruh Aceh ada di sana family saya. Kemana nih ketangguhannya GAM? Jangankan cuma kantor polisi sama negara aja tidak takut. Rezim Jokowi lah yang bakal gentar bertindak serampangan terhadap kaum Aceh. Semoga Allah selalu melindungi seluruh rakyat Aceh dimanapun berada. Negeri ilusi, Aceh juara, kami mendukung Aceh dan juga Nusantara. Aceh memang salah satu benteng umat Islam nih. Di mana Brigade memposting sebuah foto yang bertuliskan, "Selamat datang perahu perjuangan umat, Front Persatuan Islam." Selain mie Acehnya yang enak, ternyata orang-orangnya juga pemberani. Rakyat Aceh tidak lupa jasa pengorbanan FPI di saat jasad saudara mereka dievakuasi saat bencana tsunami. Kata Fadli, rakyat Aceh tidak diwariskan dari nenek moyang terdahulu untuk takut dalam membela kebenaran. FPI sangat di hati mereka warga Aceh. Merak pemberani DMI, kebenaran di Aceh ada pejuang nasional yang hebat dan juga gigih. Kata si pencari tahu. Kemudian Abdullah Balada, harusnya markas FPI itu di Aceh supaya kekuatannya tuh makin kuat dan seyogyanya pemerintah tuh tak bisa semena-mena lagi dengan FPI. Bisa-bisa membuat posisi pemerintah pro asing ini terjepit aparat kocar-kacir. Semoga berjaya selalu berguna bagi bangsa dan negara, tidak pernah bosan. Selalu hadir, rela berkorban di saat Ibu Pertiwi menangis karena bencana alam dan lain-lain. Demikianlah beberapa tanggapan dari netizen terkait dengan hal itu.